bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami tentunya di Pagi Seru. Ulas berita, no kaku-kaku. Selanjutnya pemirsa, ini kita akan membahas sebuah berita yang masih ramai ya di media sosial berkenaan dengan aksi penganiayaan yang dilakukan oleh seorang sopir kepada salah satu koas atau calon dokter muda di Palembang, Sumatera Selatan. Nah ini kenapa viral ya, karena video yang berdurasi 12 detik tersebut ya, ini ada di sosial media dan memperlihatkan aksi penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pria berbaju merah di sebuah kafe. Nah diketahui kafe tersebut berlokasi di Jalan Demang, Palembang dan peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu 11 Desember 2024. Nah pemirsa bisa lihat bahwa ini pelakunya merupakan seorang lelaki yang memakai baju merah, dan ternyata setelah ditelusuri ia merupakan supir dari ibu-ibu yang ada di belakangnya gitu pemirsa ya. Dan ternyata ya ini diusut lah gitu ya pemirsa. Secara informasi yang ada, ternyata ini koas tersebut bernama Lutfi yang merupakan shift koas mahasiswa kedokteran Universitas Sriwijaya di Rumah Sakit Siti Fatimah. Nah diduga apa sih motifnya gitu ya. Motif penganiayaan ini adalah pelaku tidak terima mendapat jadwal piket bertepatan dengan libur panjang. Jadi pemirsa, yang berbaju merah tersebut adalah supir. Kemudian ya, ibu-ibu yang ada di belakangnya, ia merupakan ibu dari Adelia ya. Ini yang merupakan mahasiswi dan juga koas di tempat yang sama dengan korban seperti itu. Namun katanya sih mau nego gitu ya pemirsa berkenaan dengan piket. Nah, kalau kita tahu ya bahwa memang dokter di koas gitu ya, ini kan biasanya membagi jadwal piket dengan rekan-rekannya. Namun, usut punya diusut nih pemirsa, ternyata ya anak yang merupakan dari ibu yang ada di gambar tersebut ya pemirsa, ini tidak mau piket di saat libur panjang Natal dan Tahun Baru, seperti itu pemirsa. Makanya akhirnya mamihnya turun gitu ya. Nah ketika mamihnya turun ini kemudian berkomunikasi dengan Lutfi yang merupakan ketua dari koas di Rumah Sakit Siti Fatimah tersebut ya. Ini pelaku yang berbaju merah merasa Lutfi ini tidak sopan seperti itu pemirsa, karena dianggap ya tadi ya mungkin kan sopan dan gak sopannya sebenarnya itu menurutku objektif ya gitu kan, ini kayak tiap orang tuh pasti punya penilaiannya masing-masing seperti itu pemirsa. Nah tapi ya atas kejadian ini akhirnya ada baku hantam yang dilakukan, bahkan ini pelaku bukan hanya memukuli wajah korban, tapi juga ada bekas cakar ya di leher korban yang tentunya ini juga menyebabkan korban perlu mendapatkan perawatan yang cukup intensif seperti itu ya. Dan atas kejadian ini pelaku sudah menyerahkan diri pemirsa ke pihak kepolisian, dan juga saat konferensi pers yang dilakukan ini pelaku menyampaikan maafnya gitu ya kepada korban Lutfi dan juga keluarganya serta kepada keluarga yang merupakan majikannya. Nah ini yang SM alias Lina yang merupakan ibu dari LA seperti itu pemirsa. Nah atas buntut kejadian ini mulailah nih pemirsa banyak viti-viti yang ada di sosial media yang turut mengomentari atas tindakan yang dilakukan oleh Datu yang merupakan supir dari LA seperti itu. Nih ngomong-ngomong tentang tadi ya, ngomong-ngomong tentang sebuah pekerjaan, aku rasa ini ada sebuah konsekuensi yang mau tidak mau ya harus kita ikuti, yang mau tidak mau harus kita jalani.
Ya, begitupun dengan dokter ya. Kita tahu bahwa memang sebagai pekerja tenaga kesehatan ada banyak sekali gitu kan hal-hal yang perlu dilakukan. Salah satunya adalah mengorbankan waktu. Bayangkan gitu ya, kalaupun kita mungkin nggak pernah melihat secara langsung, tapi kita juga pernah kan ya menonton sebuah film-film atau drama-drama gitu kan yang berkenaan dengan dokter gitu. Kita bisa melihat bagaimana mereka all out sekali dalam meluangkan waktunya bahkan kesehatannya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pasien-pasiennya. Nah, ini pemirsa bisa dilihat ya seperti itu potret dari LA dan juga ibunya beserta ayahnya. Nah, yang menjadi ramai pemirsa ya, ternyata ya ini kalau kita lihat bahwa ayah dari LA ini merupakan kepala BPJN Kalimantan Barat dan juga merupakan salah satu pejabat yang cukup tersohor seperti itu. Nah, ini bernama Deddy Mandarsyah. Nah, Deddy ini merupakan ayah dari Lady Aurelia seperti itu. Hal ini disampaikan nih pemirsa oleh juru bicara KPK Tessa Mahardika yang merupakan ini katanya setelah diusut ternyata ayahnya dari Lady ini punya kekayaan yang tidak wajar seperti itu dan ada banyak sekali aset-aset yang tidak dilaporkan sebagaimana mestinya dan ini akhirnya menyebabkan ada pemeriksaan harta kekayaan Deddy dan setelah hasil tersebut rampung ya ini juga akan dilanjutkan dan akan nanti diputuskan apakah akan diproses ataupun tidak seperti itu pemirsa. Nah, ini setelah viral jadinya kalau kita lihat ya pemirsa, ini kasusnya hampir mirip dengan Mario Dandi jilid 2 gitu kan ya. Ini pada tahun 2023 kita juga sempat diramaikan dengan ulah anak seorang pejabat seperti itu ya, yang mengeroyok juga. Nah, kemudian ini berakibat pada pengorekan kekayaan dari orang tuanya seperti itu pemirsa. Nah, ini juga ya bahkan di beberapa unggahan di sosial media salah satu X juga ya, ini ada sebuah fakta yang menyampaikan bahwa ternyata gitu ya, ayah dari Lady ini ya pernah terjerat kasus korupsi juga pada tahun 2016 seperti itu. Nah, pada kala itu ya Menteri PUPR Basuki Hadimulyono yang kala itu menjabat ini tidak juga mengonfirmasi banyak mengenai kasus tersebut dan ini akhirnya gitu kan masyarakat menduga bahwa ternyata mungkin saja bukan hanya satu orang yang terlibat namun banyak seperti itu. Nah, ini akhirnya pemirsa dan juga netizen-netizen ini banyak yang mengaitkan seperti itu. Ini gara-gara ulah anaknya gitu ya, sehingga menyebabkan kekacauan karir ayahnya seperti itu. Ya, kita juga tidak tahu ini bagaimana kelanjutannya, tapi ini akhirnya juga ya tadi yang sampai aku bilang bahwa ada banyak sekali dokter-dokter yang akhirnya juga turut ataupun mereaksi atas tindakan yang dilakukan oleh Lydia ini seperti itu ya pemirsa. Dan yang bikin gemesnya katanya ketika insiden tersebut berlangsung ya pemirsa, ini Lady Aurelia, mohon maaf ya, bukan Lydia tapi Lady, ini sedang nonton konser katanya pemirsa. Jadi waduh gitu. Dan ada juga pembelaan yang disampaikan oleh kuasa hukumnya yang menyatakan katanya ya bahwa memang ibu dari Lady yaitu Sri Melina ini nggak pernah mendapatkan cerita seperti itu dari Lady-nya, tapi katanya sebagai seorang ibu melihat anaknya murung, melihat anaknya kok tidak seperti biasanya, akhirnya usut punya usut ya seperti itu. Dan katanya sih Lady-nya nggak tahu kalau semisal ibunya menemui Lutfi yang merupakan ketua koas tersebut. Ya, tapi terlepas dari itu ya, jadi kalau semisal mau buat aturan sendiri mendingan ya gitu ya bikin rumah sakit sendiri aja Neng ya. Jadi ini kan juga menuai reaksi dari netizen. Dan sekali lagi ya, kita nih kalau semisal di dunia kerja ya silakan untuk bisa profesional dong tentunya, mengikuti rule yang ada. Dan hendaknya kalau semisal kita tidak mau mengikuti rule yang ada ya sudah mendingan gak usah seperti itu. Bahkan dari dokter Tompi pun ini menyoroti dan juga ikut mengomentari dan menyatakan gitu ya, udah deh kayaknya malu dia kalau semisal mau melanjutkan. Bayangin loh, si Indonesia akhirnya tahu kasus tentang dia. Dan kalau kita lihat rumah sakit mana lagi gitu kan yang akan menerima, ya dalam artian menerima tuh bukan berarti secara kemampuannya ya pemirsa, namun kan ini adalah sanksi sosial yang didapatkan oleh seseorang ketika melakukan hal yang tidak benar seperti itu.
Nah, pemirsa, dari kasus Lady Aurelia ya, selanjutnya ini juga masih berkenaan dengan kasus penganiayaan. Namun ini dilakukan oleh anaknya langsung. Nah, ini ada sebuah toko roti yang cukup terkenal pemirsa, dan anaknya nih ya yang berinisial GSH yang merupakan anak bos toko roti di Pengilingan Cakung, Jakarta Timur, ini memukuli pegawainya. Wow, ini ada apa gitu ya pemirsa. Dan lagi ya, sekarang ini zaman digital. Jadi CCTV, kemudian juga video-video ini amat sangat berarti untuk dijadikan sebuah bukti menindaklanjuti tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang seperti itu. Nah, ini dilansir pemirsa ya dari Detik News. Dalam perkara ini pemirsa, ini ternyata GSH yang merupakan anak dari bos toko roti tersebut telah melakukan tindakan penganiayaan itu bukan sekali. Dan ini punya usut juga bahwa ada banyak sekali pegawai-pegawainya yang akhirnya juga tidak kuat dan keluar bekerja gitu ya dari tempat tersebut. Nah, ini juga yang menjadi sorotannya bahwa GSH ini sempat sesumbar bahwa katanya dia tidak kebal hukum. Bahkan korbannya sendiri ya pemirsa, yaitu adalah Lina ya, ini menyampaikan bahwa katanya tuh malah mengejek. Jadi katanya orang miskin tuh nggak bisa membawa dia untuk dieksekusi dalam artian menerima hukuman yang sebagaimana mestinya. Ya, tapi ternyata enggak kan. Ini kita lihat bahwa memang tahta tertinggi dalam penyelesaian kasus di Indonesia adalah viral pemirsa. Jadi kalau viral pasti cepat banget diusutnya. Ya, kita juga meskipun itu merupakan satu hal yang tidak baik, tapi nyatanya gitu ini masih terjadi. Dan salah satunya ini yang terjadi karena banyak sekali video-videonya yang berseliweran seperti itu. Dan ini kalau kita lihat juga pemirsa ya, bahwa memang kronologisnya katanya si pegawainya tuh diminta untuk mengambil sesuatu, tapi gitu nggak mau dalam artian si GSH ini nih yang merupakan pelaku kadang menyuruh pegawai-pegawai toko dari ayahnya tersebut untuk melakukan hal-hal yang di luar job desk-nya. Nah loh, ini juga zolim pemirsa. Jadi ini juga harus, kalau tadi kan berbicara tentang bagaimana kita selaku pekerja profesional. Namun ya, ini juga harus diperhatikan bahwa sebagai orang penyedia kerjaan ya harusnya kan memberikan pekerjaan sesuai dengan job desk-nya. Ya kalau misal mau ditambah gitu job desk-nya, tambah juga gajinya. Nah ini kan kadang yang tidak relate-nya adalah job desk-nya banyak, gajinya enggak. Nah itu kan tidak relevan seperti itu. Dan kalau kita berbicara tentang keadilan, tentunya ini adalah salah satu keadilan yang harusnya didapatkan. Bukan hanya untuk para pekerjanya, namun juga oleh salah satunya tadi adalah pengelola ataupun pemberi pekerjaannya seperti itu. Nah ternyata juga ini ya ayahnya juga sempat tahu loh pemirsa gitu ya. Jadi ketika si korban itu datang ada di situ, kemudian terjadi insiden, bahkan ini korban dilaporkan kepalanya bocor seperti itu, dan setelah itu diminta untuk pulang oleh ayahnya. Namun karena katanya HP-nya kemudian juga tasnya ketinggalan di toko tersebut, ia balik lagi. Ketika balik lagi dipukul lagi seperti itu, bahkan dipukul pakai kursi, pakai loyang kue gitu ya. Aduh, ini yang akhirnya membuat geram sekali. Yang menjadi sorotannya pemirsa, ini ketika ditelusuri, GSH yang merupakan korban di sosial medianya ini sering mengupdate ataupun memposting sesuatu yang memang ini bernuansa rohani seperti itu. Jadi akhirnya netizen kok tidak relate gitu ya dengan apa yang dipostingnya, ternyata kelakuannya seperti ini. Ya ini juga harus diusut lagi oleh kepolisian. Memang sudah ditetapkan juga ya ini sebagai tersangka dan sudah ditangkap GSH ini. Dan semoga memang korban-korbannya juga ya ini diberikan kesabaran, dan kalau misal ternyata perlu untuk diberikan keadilan ya silakan untuk dilaporkan. Nah, dari dua kejadian tersebut ya pemirsa, kalau aku sih memandang bahwa ada sebuah privilege yang harusnya dapat disyukuri dan harusnya dapat ibaratnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ada banyak loh masyarakat di kita yang tidak mempunyai privilege, dan salah satunya ya menurutku mempunyai orang tua yang mumpuni dalam artian secara finansial dia mampu, harusnya gitu ya sebagai seorang anak dapat mensyukuri dan dapat memanfaatkan dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat dan juga positif. Jangan ya ini ketika melihat oh ayahnya, ibunya punya power nih, ya udah saya bisa melakukan hal-hal lain ataupun hal-hal yang berujung kepada kejahatan.
Nah, dipikirnya kadang nih ya, ini nih, dipikirnya bahwa mami papihnya atau bapak atau ibunya ini dapat menyelesaikan kasusnya tersebut. Ya tapi ya, ini kan kita juga perlu tahu bahwa setiap orang tuh pasti punya konsekuensinya masing-masing. Jadi ya besar rasanya, besar harapannya gitu ya pemirsa, untuk siapapun masyarakat, pemirsa setia Sultan TV kalau punya privilege. Privilege itu bukan hanya tentang uang pemirsa, koneksi juga merupakan sebuah privilege dan itu harusnya bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Nah pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.